Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi kita di podcast Membuka Mata Hati, tentunya di channel YouTube-nya Al-Quran Braille Official. Di hari ini ada muslimah inspiratif yang sudah nemenin saya nih, namanya Siti Anisha. Iya, Siti Anisha, panggilannya Anis. Dan Anis, boleh tahu nggak nih, kita cerita ya. Anis Boleh. ini kesehariannya ada aktivitas apa aja nih? Pertama sih kuliah, soalnya saat ini saya sedang kuliah gitu di UPI S1. Kebetulan semester kemarin saya baru saja PPL gitu di SLB Pajajaran gitu. Oh gitu, jadi memang sekarang aktivitasnya lagi kuliah gitu ya? Ya, kuliah aja. Kuliah. Dan memang Anis ini habis PPL tapi ambil jurusan apa dulu Nis? Jurusan pendidikan IPS. Pendidikan IPS? Ya, SMA juga IPS, jadi monoton ya. Oh, jadi biar sejalur gitu ya, SMA IPS, kuliah IPS juga gitu? Ya, tapi pengennya mah ke sejarah, cuma keterima ya di IPS gitu pilihan kedua. Insya Allah nanti S2-nya ya bisa ya Nis ya? Amin, mudah-mudahan. Nis, Ya, pengen tahu dong ceritanya Anis ini. Anis ini mengalami ketunanetraan itu sebabnya karena apa? Terus dari usia berapa? boleh. Kalau tunanetranya dari lahir disebabkan karena virus rubella kata dokter. Virus rubella? Ya, virus rubella dari kucing atau burung kalau nggak salah. Soalnya kan waktu pas mama saya hamil gitu ya, kan kebetulan saya ini orang kampung gitu ya, orang Garut gitu. Nah kebetulan tetangga-tetangga saya tuh banyak yang miara kucing gitu. Kucing itu sering lewat rumah mama saya. Kebetulan mama saya juga suka gitu dengan kucing. Mungkin saja ya, atau wallahu alam gitu. Oh, jadi memang dari lahir karena suatu virus rubella ini gitu ya. Nah, kalau misalnya Anis sendiri sudah bisa Braille ini dari usia berapa nih? Sebenarnya dari TK juga udah dibelajari gitu. Tapi ya mungkin belum lancar, baru huruf abjad aja. Tapi kalau bisa huruf Arab mah ya kelas 2 SD kebetulan. Kelas 2 SD. Ya saya les sama guru agama saya gitu dia sampai. Tuh, Masya Allah. Berarti memang Anis basicnya mah udah tahu dari TK ya Anis ya. Kalau misalnya Braille untuk huruf-hurufnya gitu ya, penulisannya. Nah, Anis sendiri kemarin baru beres PPL ya di SLB Pajajaran. Itu bareng sama teman-teman yang awas juga? Ada yang awas, ada yang netra juga. Kebetulan totalnya sih ada 7 orang, 3 awas, 4 tunanetra gitu. 3 awas, 4 tunanetra. Iya, jadi yang awasnya kesian harus bantu-bantu saya dan teman-teman. Kan ya namanya PPL kerja sama ya. Iya, ada job desk yang memang harus dikerjain bareng-bareng gitu. Betul. Nah, ada nggak momen Anis ketika sekolah dulu nih yang bikin Anis itu sampai sekarang tuh masih teringat gitu, yang jadiin Anis itu makin semangat untuk menempuh pendidikan gitu Anis? Ya kan ada sih, di SLB itu kebetulan tenaga pendidiknya sedikit gitu ya. Jadi saya ingin menjadi guru dan mengajar di sana gitu. Makanya saya kuliah di jurusan pendidikan juga gitu dan PPL di sana gitu. Oh, Masya Allah. Berarti Anis pengen jadi guru ya Nis ya? Iya sih. Iya, tugas yang mulia nih. Masya Allah, kalau bisa jadi guru itu. Nah, kalau misalnya di kampus nih Nis, yang tunanetranya Anis sendiri atau ada teman yang lain gitu, satu kelas itu yang tunanetra? Ya kalau sekampus lumayan lebih dari 10 lah ada gitu. Tapi kalau satu jurusan ada sih adik tingkat saya gitu yang baru masuk angkatan 23, tapi kalau seangkatan saya cuma saya sendiri. Cuma Anis sendiri? Iya. Dari satu kelas ya Anis sendiri yang? Dia sendiri, satu angkatan juga sendiri. Kebetulan satu angkatan itu 2 kelas gitu. Nah, penasaran nih Nis. Kan kalau misalnya di kampus ketika dosen nih lagi ngejelasin gitu ya. Ngejelasin ketika dosen lagi pakai PowerPoint atau misalnya di papan tulis nulis gitu ya. Itu Anis cara meresap atau menangkap pelajarannya per mata kuliah itu gimana sih Nis? Mungkin ada tekniknya gitu Nis? Ya, tergantung dosennya sih. Terkadang dosen juga selain menampilkan PowerPoint atau
menuliskan di papan tulis gitu. Dia juga kan menjelaskan juga gitu. Ya saya mendengarkan penjelasan dosen saja, tapi kalau misalkan dari penjelasan dosen itu ada yang tidak dimengerti ya saya tanyakan saja gitu. Terutama ada tuh mata kuliah literasi peta kan bingung gitu ya simbol-simbol Nah, peta. itu gimana tuh? Saya tanya saja. Terus kan waktu UTS sama UASnya juga disuruh bikin peta atau kebetulan. Ya emang saya sih kesulitan gitu ya. Tapi saya mencoba gitu membuat sendiri peta timbul dari ya bahan yang ada gitu. Tapi mungkin kurang sesuai gitu dari warnanya, dari bentuknya. Misalkan membuat peta Pulau Sulawesi misalkan. Mungkin bentuk pulaunya nggak sesuai gitu. Ya agak kurang sesuai lah gitu. Itu dibuat dari huruf timbul gitu? Iya, dari bahan bekas aja gitu. Jadi kayak dari kardus itu ditempelin kertas, misalkan kertas bentuk pulau gitu. Kan Pulau Sulawesi itu kalau di awas itu kayak huruf K gitu. Coba aja kayak apa namanya itu? Kayak huruf K gitu, diguntingan kertasnya ditempelin ke itu ke kardus gitu. Oh, Masya Allah. Berarti memang kalau misalnya dosen lagi ngejelasin itu ya salah satunya caranya Anis itu mendengarkan gitu ya, bertanya. Ada nggak kayak misalnya perangkat yang dipakai sama Anis ketika dosen lagi ngejelasin yang bisa jadi apa ya, alat penyimpanan buat Anis gitu? Biar di record aja sih, di record atau saya catat gitu. Sambil mencatat juga. Sambil mencatat juga ya gitu ya, atau di record bisa jadi memori gitu ya. Paling simpel itu di record sih. Paling simpel di record gitu. Kalau catat kan takutnya nggak ada yang kecatat juga gitu. Nah, kalau tadi kita ngobrolin yang di kampus gitu ya. Nah, pas kemarin PPL sendiri ada nggak nih kayak misalnya kesulitan gitu pas lagi ngajarin anak-anak, apalagi kan bareng sama teman-teman yang awas. Kesulitannya ya kita harus sabar aja gitu, terutama ngajarin MDPI gitu. Misalkan gimana ya, kita tuh lagi ngejelasin, tiba-tiba dia tuh yang ngomong apa gitu, pokoknya mah nggak nyambung, gulai kambing atau MDPI ya kita juga harus maklum lah gitu. Terus ya mungkin ya sih yang paling sulit tuh ngajar MDPI gitu, harus tahu metodenya juga, palingnya harus sesuaiin gitu metodenya, sama harus konsultasi sama guru kelasnya juga gitu. Terus misalkan kan saya tuh jadwalnya disuruh ngajar siang, tapi tiba-tiba diundurin pagi, ya harus siap-siap juga gitu materinya dari H-1 lah minimal gitu. Harus hafal materinya tentang apa gitu. Soalnya ya takutnya diundur tadi gitu. Terus ya yang paling utama harus komunikasi dengan guru-guru lah, kadang miskom gitu. Ya memang kalau misalnya kita mau ngasih pelajaran gitu ya ke anak-anak, kita harus sesuaikan dulu dengan guru kelasnya ya. Sama di kelasnya juga gimana situasinya gitu. Masya Allah. Kalau Ani sendiri di kampus nih ada nggak kayak misalnya teman-teman gitu yang merasa awal masuk kampus itu yang merasa kayak insecure. Iya, insecure gitu. Karena kan mohon maaf ya, dari kelas Ani sendiri cuma Anis doang nih yang tunanetra gitu. Insecure terus terutama kalau presentasi gitu. Kan kalau teman-teman awas itu ya simpel lah gitu, presentasi itu sambil bawa handphone gitu ya. Jadi bisa baca-baca handphone. Kalau saya kan ya handphone juga harus dengerin talkback dulu gitu. Masa gitu presentasi tapi banyak jedanya. Ya harus diakal-akali, misalkan ya tulis poin-poinnya aja pakai braille misalkan gitu. Atau misalkan bisa aja sih pakai talkback tapi jangan kedengaran. Ya gitu bener sih. Atau misalkan kan teman-teman bisa lihat PowerPoint. Kan kalau presentasi suka nampilin PowerPoint juga gitu. Kalau saya kan ya gitu nggak bisa membaca PowerPoint gitu ya. Jadi ya mungkin harus menghafal materinya, ya setidaknya lah memahami materinya dulu gitu sebelum presentasi, atau misalkan menuliskan poin-poinnya gitu yang mau dipresentasikan tuh apa aja gitu. Kalau misalnya keseharian Anis sebelum berangkat ngampus nih, ada nggak kayak misalnya temen yang nanyain, kamu berangkat ngampus gimana dandannya, gimana make upnya gitu, ada nanya kayak gitu nggak? Ya ada. Kalau misalkan selasi atau gimana gitu. Ya kalau saya sih kan kebetulan ada anggota keluarga yang awas juga nanya gitu ke mama atau ke bapak, atau kalau enggak ya saya akal-akalin, misalkan nyimpan baju paling kiri warna ungu atau dari terang ke gelap misalkan gitu di lemari itu. Gitu, Masya Allah. Jadi memang
ada metodenya ya Anis ya. Iya, buat kita misahin mungkin dari warnanya gitu, atau mungkin dari ya oh ini gamis semua gitu, ini celana semua, ini rok semua, kerudung semua gitu ya. Cuma memang hanya dibedain per warnanya gitu ya. Kalau untuk keseharian Anis sendiri tadi mohon maaf, Mama melihat, Mama sama Papa melihat. Mama Bapak melihat. Tapi saya sama adik saya kebetulan tunanetra gitu. Anis sendiri berapa bersaudara? Dua saudara, saya sama adik saya. Anak pertama dong? Iya. Harusnya mah anak ketiga, cuma kakak-kakak saya pada meninggal. Jadi sebelum saya lahir meninggalnya juga. Jadi berdua aja sama adik nih di iya, rumah? berdua saja. Nah, kalau misalnya di rumah, pastikan metode yang Anis gunain di rumah sama kan sama adik, ya kan? Mungkin adik juga bisa yang namanya belajar braille gitu. Nah, kalau untuk ke ibu sendiri atau ke ayah sendiri, itu kalau pas Anis dulu zaman SD atau SMP, itu nanyain tugas terus pakai braille, orang tua bagaimana Nis? Kebetulan yang belajar duluan itu mama saya dulu. Mama udah bisa ya. Dari TK juga gitu, belajar sama guru-guru mama tuh, terus diajarkan ke saya gitu. Soalnya kan TK saya rewel, nggak bisa diajak kerja sama gitu. Masya Allah. Jadi mama belajar duluan biar belajar di rumah gitu. Kalau sekarang mah udah lancar ya berarti ya. Untuk baca tulis braille-nya, apalagi sekarang kan lagi belajar bareng-bareng nih teman-teman kan, sama teman-teman di UMV belajar Al-Quran braille bareng-bareng di pembinaan setiap hari Sabtu rutin. Nah, kalau misalnya Anis sendiri di sini rasanya ada pembinaan ini kayak gimana Nis? Rasanya Anis tuh ada kesan tersendiri kah, atau misalnya ada kebahagiaan tersendiri kah adanya? Senang sekali. Karena ya melalui kegiatan ini gitu pokoknya ini yang paling utama banget gitu, bisa mempererat silaturahmi gitu ya. Yang dulunya mungkin jarang ketemu sama teman-teman saya di sini, jadi sekarang sering ketemu gitu. Terus juga saya bisa murajaah gitu ya, soalnya jujur sih hafalan saya banyak yang lupa gitu. Tapi dengan kegiatan ini ya jadi bisa memperlancar hafalan saya gitu. Masya Allah. Terus sama memperbaiki bacaan Quran tajwid. Apalagi ya itu. Kalau baca Al-Quran sendiri udah bisa kan ya, kalau misalnya untuk baca secara langsung menggunakan Al-Quran braille sendiri? Ya, insya Allah lah gitu. Insya Allah, Masya Allah. Nah Nis, semoga Anis makin semangat ya. Amin. Untuk belajar Al-Quran braille-nya, untuk belajar baca tulis Al-Quran braille-nya juga, tadi juga hafalannya ya. Semoga semakin menambah. Aku juga semoga ketularan ya untuk hafalannya, karena memang aku juga sama, kadang ada yang lupa, ada yang enggak gitu. Saya juga, apalagi teman-teman saya yang hafalnya udah banyak itu dibanding saya. Nah itu Nis, itu jadi merasa termotivasi maksudnya. Nah itu jadi kan kalau misalnya kita punya teman yang jago nih hafalannya, harus jadi motivasi buat kita. Teman saya yang Masya Allah udah hafal 30 juz gitu. Oh Masya Allah, aku juz 30 kayaknya. Nah Nis, ada nggak yang mau Anis sampein nih ke teman-teman yang saat ini lagi nonton nih ya di rumah? Mungkin ajakan Anis atau mungkin semangat yang bisa Anis sampein kepada mereka? Buat teman-teman gitu ya yang lagi nonton di luar sana ya, tetap semangat terus gitu dalam belajar Al-Quran gitu ya, karena Al-Quran ini kan ya kitab umat muslim gitu, firman Allah gitu. Jadi hal yang paling utama untuk dipelajari gitu. Dan juga tetap selalu murojaahnya tetap dijaga gitu. Jangan seperti saya yang ke-distract sama hal-hal yang lain gitu. Soalnya yang paling susah itu murojaahnya sih dibanding menambah hafalan Al-Quran gitu, betul kata guru saya gitu. Berarti harus tetap semangat gitu ya, baik yang awas maupun yang tunanetra harus semangat ya untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran gitu, karena memang itu udah jadi kewajiban umat muslim untuk terus membaca Al-Quran ini. Terima kasih Anis, semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, mungkin dengan tema yang berbeda gitu.
Terima kasih buat teman-teman UMV juga yang sudah nonton nih podcast kita di hari ini bersama Siti Anisha. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Al-Quran Braille Official. Saya Ayani. Saya Siti Anisha. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.